lisan maupun hati. Kemudian yang kedua tilawatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga istighfar, ya, ucapan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafaz maupun secara hati maupun secara amal, meninggalkan maksiat yang dikerjakan. Maka itu 3 nutrisi pokok yang wajib, ya, masuk ke dalam jiwa kita kalau ingin jiwa kita itu kuat, ya, kuat sehingga tidak mudah terkontaminasi dengan penyakit-penyakit syubhat maupun syahwat. Yang kedua hal inilah yang banyak mengotori dan menyebabkan manusia mereka terjerumus kepada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita akan masuk kepada nutrisi yang ketiga, keempat dan kelima, yaitu apa? Doa, kemudian as-sholatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam adalah qiyamul lail, sholat malam. Yang masya Allah amalan-amalan ini, karena nutrisi ini Allah mudahkan bagi kita untuk kita kerjakan di bulan Ramadan, ya kan? Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, beristighfar, berdoa, bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian qiyamul lail, masya Allah. Ini amalan-amalan yang Allah mudahkan untuk kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Maka mudah-mudahan dengan datangnya bulan ini menjadi wasilah buat kita, Allah membersihkan jiwa-jiwa kita. Baik, di halaman 53 yaitu ad-du'a. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala ad-du'a. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Di sini pertama Allah memerintahkan kita untuk berdoa, yang menunjukkan bahwa berdoa itu merupakan perkara yang Allah cintai. Dan perkara itu kalau dicintai Allah berarti termasuk ibadah, ya kan? Karena ibadah semua hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun. Jadi tidak ada perkara itu yang diperintahkan oleh Allah melainkan pasti itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara itu kalau dicintai mesti itu ibadah. Maka doa termasuk ibadah yang agung. Bahkan di sini Allah memerintahkan, tidak hanya memerintahkan, Allah menjanjikan astajib lakum. Aku pasti akan berikan apa yang kalian minta. Setelah kita sama-sama mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang maha kaya, maha kuasa, maha mampu untuk memberikan apa saja yang kita minta. Setelah itu Allah memerintahkan kita untuk meminta hanya kepadanya. Bahkan Allah memberikan jaminan Allah pasti memberikannya. Karena ini sigotnya syarat, ya kan? Ud'uni astajib lakum. Fa'amarana Allah azza wa jalla bid-du'a. Maka Allah pun memerintahkan kita untuk berdoa. Wa wa'adana bil ijabah, dan menjanjikan kepada kita akan dikabulkan. Tsumma aqaba bi qouli azza wa jalla, kemudian Allah mengikuti, Allah mengiringi perintahnya tersebut di dalam akhir ayat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka enggan, enggan an ibadati, dari beribadah kepadaku,
setelah Allah memerintahkan kita untuk berdoa, satu. Yang kedua, Allah memberikan janji, apa itu? Ijabah doa, akan dikabulkan doa. Yang ketiga, Allah mengecap dan menyebutkan sifat-sifat orang yang enggak mau berdoa kepadanya. Dengan apa? Orang yang mustakbir, orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Itu yang ketiga. Jadi Allah memberikan sifat kepada orang yang enggak mau berdoa, adalah orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Merasa dia cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak kesombongannya. Merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah mengancam apa? Saya yadkhuluna jahannam. Mereka akan masuk neraka. Dan masuk nerakanya pun dalam keadaan dakhili. Dengan keadaannya apa? Terhina. Masuk neraka jahanam dalam keadaan sehina-hinanya orang. Ini yang sekalian. Jadi dalam ayat ini Allah pertama mensifati bahwasanya ibadah doa itu adalah ibadah. Dengan indikasi pertama Allah memerintahkan, yang kedua Allah menjanjikan ijabah doa, dikabulkannya doa. Kemudian Allah mengiringi orang yang enggak mau doa, berarti termasuk orang yang sombong, yang berhak masuk jahanam. Kemudian dijelaskan oleh mu'allim di sini, fa subhanallahil azim, maka maha suci Allah, zat yang maha agung. Dzil karamil fayyadil wal judi al mutatabi, zat yang mulia, yang maha pemurah, lagi maha dermawan, yang kedermawannya itu al mutatabi, terus menerus. Ja'ala su'ala 'abdihi, dia telah menjadikan permintaan hambanya, doa hambanya itu kepada Allah, lihawaijihi, terhadap kebutuhan-kebutuhannya, wa qada'i ma'aribihi, dan terpenuhinya keperluan-keperluannya, ibadatan lahu, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Jadi di sini Allah telah menjadikan doa seseorang kepada Allah, padahal seseorang itu kan minta ya, minta pada Allah. Allah menjadikan permintaan hamba kepada Allah ini sebagai ibadah. Yang Allah menjanjikan apa? Tidak hanya menjadikan dikabulkannya permintaannya, tapi apa? Menjanjikan pahala. Wes, apa yang diminta dikasih pahala lagi, insya Allah. Itu kan karena apa? Kemurahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talabahu minhu. Nah, talabahu, bahu ini kembali ke mana? Yang pertama. Wa talabahu minhu. Kalau fa'ilnya kan jelas kan? Domir yang kembali ke Allah, ya kan? Bahu ini kembali mana? Doaul abdi ya. Dan Allah meminta, ya kan? Mengharapkan, menuntut hamba itu hanya berdoa kepada Allah, minhu, dari Allah, min Allah. Jadi wa talaba doa al abdi min Allah. Nah, gitu. Jelas kan? Dan Allah menghendaki permintaan hambanya itu hanya kepada Allah, hanya dari Allah, tidak boleh kepada yang lain. Wa dzammahu, dan dia Allah mencela hamba tersebut ala tarkihi, jika meninggalkan berdoa kepada Allah. Jadi diperintahkan dan disuruh untuk meminta, dan dicela yang nggak mau minta. Kalau kita kan terkadang apa?
punya sesuatu diberikan kepada orang dan diumumkan, kalau nggak minta kan nggak apa-apa gitu kan. Tapi enggak, Allah punya ditawarkan dan yang mau ngambil dijanjikan mesti diberi, ya kan? Yang nggak mau beri dicela, diancam, gitu kan? Yang nggak mau minta ya, yang nggak minta diancam, dicela oleh Allah SWT. Jadi Allah mencela orang yang nggak mau berdoa kepadanya bi'ablagi anwa'idam, dengan berbagai macam bentuk celaan yang paling dalam. Jadi tidak cuma sekedar celaan, tapi dengan berbagai macam bentuk celaan dan itu yang paling dalam. Bahasa orang Jawa itu jeru, ya kan? Jeru, gitu kan? Tembungnya wis jeru, artinya apa? Betul-betul menusuk perasaan. Faja'alahu mustakbiran alaihi, maka Allah di tingkat yang paling tinggi celaannya apa? Menjadikan orang yang nggak mau doa itu mustakbiran alaihi, orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu label yang paling buruk yang Allah berikan kepada orang yang nggak mau berdoa kepadanya. Kenapa demikian ya, Wah? Karena memang manusia itu sebenarnya banyak butuh kepada Allah. Cuman kadang-kadang atau banyak ini apa? Gak merasa gitu kalau butuh kepada Allah. Jadi ibaratnya itu manusia itu yang belum dapat hidayah itu kalau anak-anak itu adus, harus dimarah-marahi. Mangan aja apa? Harus dipaksa. Ya enggak? Padahal makan itu kan kebutuhan dia. Ramalan ya lebih tenang, gitu kan? Mandi itu kebutuhan dia. Karena kalau nggak mandi bisa kotor badannya, bisa mudah sakit dan lain sebagainya kan. Tapi yang namanya belum tahu, ya kan? Belum dapat petunjuk, belum dapat hidayah, kan harus dipaksa. Ayo mangan leh, ayo adus, ya gitu kan? Ayo sekolah, gitu kan? Semuanya harus dipaksa. Padahal itu semua kebutuhan mereka. Termasuk doa ini ya kebutuhan kita semuanya. Cuma karena kebanyakan kita itu tidak merasa butuh, ya kita harus dipaksa. Termasuk seluruh bentuk ibadah. Bisa dipahami ya? Wa akhrajat Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang gak mau minta berdoa pada Allah, maka Allah murka padanya. Dikuatkan dengan hadis. Wa ma ahsana qaulal qa'il, dan alangkah indahnya perkataan seorang penyair. La tas'alanna bani Adam hajatan, jangan sekali-kali engkau meminta hajatmu kepada manusia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, dan mintahlah hajatmu kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah itu dia marah jika engkau tidak mau meminta kepadanya. Wa idza sa'alta bani Adam yaghdabu, dan jika engkau meminta kepada manusia, dia semakin marah. Wa qala azza wa jalla, amman yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifu su' al-ayata. Allah berfirman, atau siapakah dia dan yang mengabulkan doanya orang yang kesusahan ketika dia memintanya, dan yang menyingkirkan keburukan darinya. Wa qala ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku meminta, wa idza sa'alaka ibadi 'anni, dan jika hambaku ini bertanya kepadamu tentang aku, inni qarib, sesungguhnya aku itu
Siapa yang bilang dekat di sini? Siapa yang bilang Allah itu dekat? Allah sendiri. Allah mengatakan dirinya itu dekat dengan kita. Tapi yang bilang siapa di sini? Allah. Artinya apa? Jangan dipahami dengan ayat ini berarti kalau Allah bilang dekat dengan kita, Allah bersama kita, duduk dengan kita, kan dekat. Yang bilang dekat siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Ya kan? Ya, sejauh apapun jarak bagi Allah, tidak ada yang jauh. Contoh, kita dengan pintu itu dekat gak? Ya, tapi kita mau nutup pintu itu butuh waktu sekian detik kan? Bagi Allah tak butuh waktu. Walaupun Allah tinggi di atas, jadi tingginya Allah di atas arsy tidak bertentangan dengan dekatnya Allah dengan makhluknya. Karena apa? Bagi Allah itu tidak ada yang jauh gitu loh. Ya kan? Bagi Allah tidak ada yang jauh. Contohnya kita ya kan, mau nutup pintu itu butuh waktu berapa detik untuk berdiri, berjalan, ya kan? Bagi Allah kalau menghendaki sekejap. Walaupun Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Karena banyak yang memahami ayat ini salah gitu kan. Jadi Allah itu dekat berarti Allah itu bersama kita, duduk di samping kita. Ini salah. Jadi Allah tinggi di atas arsy, namun Allah dekat dengan hamba-hambanya karena memang Allah tidak ada yang jauh bagi dirinya sedikit pun. Ujibu da'wata da'i dada'an, maka aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku jika dia meminta kepada. Ayat ini juga menegaskan dari ayat sebelumnya yang disebutkan mu'alif tentang jaminan bagi Allah, jaminan bagi hamba-hamba yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Nu'man bin Bashir qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Rasulullah bersabda, doa itu dia adalah ibadah. Summa talal ayat, kemudian sahabat Nu'man bin Bashir membaca ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian dia telah berfirman, berdoalah kepada aku, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa du'a'u yuqta'u biqabulihi, dan doa itu pasti dikabulkan. Yuqta'u biqabulihi, pasti dikabulkan li'umumil ayatil lati qadimna aw qaddamna dzikraha. Berdasarkan keumuman ayat-ayat yang telah kita sampaikan di depan. Wa kadzalikal ahadisul atiyah, demikian juga di dalam hadis-hadis berikut. Idza staufa syurutas shihah, jika dia doa itu sudah memenuhi syarat-syarat sahih. Jadi secara hukum asal siapa saja yang berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Dengan syarat tidak ada penghalangnya. Dan yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan itu karena ada mawani, penghalang. Jadi ketika seseorang meminta dengan baik dan benar, dengan adab yang benar, maka dia akan selama tidak mengerjakan penghalang-penghalangnya. Di antara hadis tersebut adalah hadis Salman inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang pemalu lagi mulia. Yastahyi, dia malu idza rafa'a ar-rajulu yadayhi, jika ada seseorang yang menengadahkan tangannya berdoa kepadanya, an yaruddahuma sifran qawibatayn. Dia menolak keduanya itu dalam keadaan kosong lagi, tidak membawa apa-apa. Jadi Allah malu kalau ada hambanya yang berdoa mengangkat kedua tangannya, tapi hamba itu pulang tanpa membawa hasil. Itu Allah malu. Artinya apa ini? Pasti diberi gitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan ada berdoa apa? Mengangkat kedua tangan. Ya, dalam hadis ini menerangkan diantaranya jaminan dari Rasulullah SAW bahwa Allah pasti mengabulkan doanya. Yang kedua, diantara ada berdoa apa? Mengangkat kedua tangan. Wa hadisu Anasin anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari hadis Anas juga Rasulullah bersabda, la ta'jizu fid du'a, kalian jangan meremehkan atau merasa pesimis di dalam doa. Fa innahu lan yahlika ma'a du'a yahadun, karena tidak ada seorang pun yang akan binasa dengan doa. Wa akhraja Ahmad wal Baraz wa Abu Ya'la bi asanida jayyidatin wal Hakim wa qala sahihul isnad min hadis Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi qala, Rasulullah bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yada'u bi da'watin, yang dia berdoa dengan sebuah doa kepada Allah, laisa fiha ismun, di dalam doa itu tidak ada unsur dosa. Maksud unsur dosa itu pertama yang diminta bukan perkara yang buruk. Yang kedua, dia tidak mengerjakan perkara-perkara dosa di dalam doa tersebut, atau dia tidak memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, tidak memakai pakaian yang haram. Itu diantara maknanya. Laisa fiha ismun, di dalamnya tidak ada dosa. Wala qati'atu rahmin, tidak ada unsur memutus tali silaturahmi, illa a'tahu Allahu biha ihda thalasin, pasti Allah akan mengabulkannya dengan salah satu dari tiga hal. Jadi jika seseorang berdoa kepada Allah dengan doa yang ikhlas dari dalam hatinya, doa itu tidak mengandung unsur dosa, doa itu tidak mengandung unsur memutus tali silaturahmi, maka Allah pasti kabulkan. Dan di dalam mengabulkan itu Allah punya tiga cara. Allah punya tiga cara, tiga bentuk Allah mengabulkan doa seorang hamba. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, bisa jadi doanya, permintaannya itu Allah segerakan. Jadi apa? Dia segera diberi sesuai yang dengan dia minta ketika itu. Misalnya apa? Dia minta diberikan jodoh bagi yang belum punya jodoh ketika itu. Nah, itu langsung selang beberapa hari, Masya Allah, ada beberapa orang yang nawari, padahal boleh bertahun-tahun itu. Setelah berdoa beberapa hari, ternyata ada beberapa orang yang nawari sampai bingung pilihnya. Dan itu terjadi. Sampai bingung, pilih ini, anjing kabeh, pinter kabeh, solehah kabeh. Sampai bingung pilih. Apa kabeh wae sisan? Dijamak papat sisanya. Ya. Itu yang pertama, langsung diberi sesuai yang diminta. Yang kedua, wa ima an yadhkiraha lahu bil akhirah. Bisa jadi Allah menyimpannya sebagai tabungan buat dia di akhirat. Nah, jadi yang diminta itu tidak diberikan sekarang, tapi nanti. Karena apa? Allah lebih tahu bahwa lebih bermanfaat bagi dia nanti di akhirat daripada di dunia. Jadi disimpan di akhirat. Artinya apa ya, kawan? Barangkali kita sudah lama meminta sesuatu kepada Allah, kok belum diberi sesuai dengan yang kita inginkan, kita husnudon, berbaik sangka pada Allah. Ya, bisa jadi semoga Allah menyimpannya nanti untuk di akhirat. Paham ya? Jadi jangan pesimis. Jangan pesimis. Kita berhusnudon kepada Allah. Kalau Allah belum meminta, barangkali yang kita minta itu belum cocok buat kita. Ya
Allah, alhamdulillah saya sudah mapan ini dengan istri. Satu, mudahkanlah untuk yang kedua ya Allah. Wis usaha kok ya ora iso-iso. Kita husnudzon pada Allah. Barangkali satu itu lebih baik buat kita daripada dua kan. Husnudzon terus kepada Allah Subhanahu. Barangkali apa yang saya minta ini nanti Allah berikan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga wa imma an yasrifa anhu minasu mislah. Bisa jadi di dunia maupun di akhirat dia dijauhkan dari keburukan yang nilainya itu sepadan dengan yang dia minta. Jadi dia dihindarkan dari keburukan-keburukan, ya kan? Yang nilainya itu sepadan, ya, nilainya sepadan dengan yang dia minta. Jadi tiga hal ini tiga hal ini Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Pertama tadi diberikan sesuai dengan yang diminta. Yang kedua diberikan disimpan nanti di akhirat. Yang ketiga dihindarkan dari bahaya musibah keburukan yang itu sebanding dengan yang dia minta. Intinya apa? Mesti diberi, ya kan? Mesti diberi. Tapi Allah itu lebih tahu mana yang lebih bermanfaat dan maslahat buat kita. Gitu ya. Jadi Allah lebih tahu mana yang bermanfaat, yang lebih maslahat buat kita. Yang barangkali kalau kita diberi apa sesuai dengan yang kita minta ketika itu, justru kadang-kadang apa membuat dia lupa, ibadahnya tambah teledor dan lain sebagainya. Maka Allah tidak memberi itu, tapi Allah jauhkan dari keburukan-keburukan. Maka ini harus kita yakini. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dikuatkan pula dengan perkataan sahabat Umar bin Khattab, ana la ahmilu hammal ijabah. Saya itu enggak pernah memikirkan doaku itu terkabul atau enggak. Itu enggak begitu aku pikirkan. Walakin ahmilu hamma doa. Justru yang menjadi bebanku ini, aku ini mau doa atau enggak itu. Ya kan? Justru yang menjadi pikiranku, yang menjadi bebanku, aku ini mau doa atau enggak. Kenapa? Faman alhama doa fa inal ijabata manahu. Karena barang siapa yang Allah mudahkan untuk berdoa, pasti dikabulkan. Paham tak maksudnya perkataan Umar, paham ya? Jadi yang dipikirkan Umar itu bukan masalah dikabulkan atau enggak doanya, tapi justru apa? Bagaimana dia itu bisa istiqomah di dalam berdoa. Iso istiqomah enggak? Lu kayak minta cuma sekali dua kali, habis itu apa? Mutung. Justru itu yang menjadi beban dan menjadi pemikiran Umar. Bukan masalah dikabulkan atau enggaknya. Karena kalau orang berdoa janjinya jelas mesti dikabulkan. Sekarang ada berdoa. Ya, halaman 56. Terus bagaimana di antara adab doa supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menuliskan secara ringkas di sini beberapa adab yang harus kita kerjakan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memohon kepada Zat yang paling mulia, maka hendaknya kita juga menggunakan cara-cara yang mulia pula, cara-cara yang baik pula. Berkata Ma'alif, an yatarassada li du'aihil awqati syarifah. Hendaknya dia mencari dan menanti untuk doanya tersebut waktu-waktu yang mulia. Jadi ngepaske doanya itu dengan waktu-waktu yang mulia. Kayaumi Arafah minas sana, seperti adanya hari Arafah dalam setahun sekali. Hari Arafah tanggal berapa itu? 9 Dzulhijjah. Itu sepanjang hari, pokoknya dalam sehari itu waktu yang mustajab untuk
doa. Apalagi dia disunahkan untuk puasa dan dia dalam keadaan puasa. Apalagi dia di padang Arafah sedang wukuf, masya Allah, itu terkumpul semua sebab-sebab di sana. Wa Ramadhan minal ashhur, dan di bulan Ramadan dari bulan-bulan. Kalau dari bulan ini di bulan Ramadan, seperti saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berdoa. Wa yaumil jumu'ati minal usbu, dan hari wa yaumil jumu'ati minal usbu, dan hari Jumat dari setiap pekannya. Dalam sepekan ada satu hari Jumat. Wa waqtis sahuri au waqtis sahari minal lail. Di waktu malam, yaitu di akhir malam, yaitu waktu sahur. Sudah waktu sahur di hari Jumat di bulan Ramadan, masya Allah, itu luar biasa, ya kan? Itu waktu yang di situ waktu-waktu mulia itu terkumpul. Berikutnya, an yaktanima al ahwal syarifah. Kalau tadi apa? Waktu, kalau ini keadaan. Hendaknya mencari keadaan atau kondisi-kondisi yang mulia. Contohnya nuzulil matar, apa? Turunnya hujan seperti ini. Nah, turunnya hujan. Wa zahfi sufufi sabilillah, dan ketika berbaris, ketika apa? Sedang berperang di jalan Allah, ketika berada di barisan-barisan perang, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa halis sujud, dan ketika seseorang itu bersujud. Ini pertama tadi turunnya hujan, kemudian ketika berada di barisan-barisan waktu perang di jalan Allah, kemudian ketika bersujud. Apa dasarnya? Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Fa'aksiru minad du'a, maka ketika itu perbanyaklah doa. Maka para ulama menjelaskan, walaupun di dalam sholat, ya, walaupun di dalam sholat diperbolehkan ketika sujud itu memperbanyak doa-doa, walaupun itu doa-doa yang di luar bacaan sholat yang biasa kita panjatkan. Ada bagian ulama yang memperbolehkan karena di situ memang waktu yang mustajab untuk berdoa. Rawahu Muslimun. Wa kadzalika bainal adzan wal iqamah. Demikian juga waktu antara adzan dan iqamah. Itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Berdasarkan sabda Nabi, doa di antara adzan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Di antara adab yang ketiga, wa an yajzima bidu'a, yakin dengan doanya, jangan ragu-ragu, yakin terhadap doanya. Wa yuqina bil ijabah, dan yakin dikabulkan, yakin terhadap apa yang dia minta, dan yakin bahwa yang dia minta akan dikabulkan. Rasulullah bersabda, la yaqulanna ahadukum, janganlah kalian itu mengucapkan Allahumma firli in syi'ta, ya Allah jika engkau mau ampuni aku. Enggak mau ya udah. Tidak boleh, ya kan? Jadi minta seperti itu tidak boleh. Jangan kita minta sama minta kepada teman, engkau nek kesayat yang makhluk, nek kober, nek longgar, ya nek ora ya rasa. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah berilah aku rahmat jika engkau mau dan menghendaki. Akan tetapi liyazim al-mas'alah, hendaknya dia betul-betul
membulatkan niatnya, permintaannya, meyakinkan niatnya itu atau permintaannya itu, fa innahu la mustakrihalah. Karena tidak ada satupun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la mustakrihalahu, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam harap berikutnya halaman 57 adab yang keempat di dalam doa, an yakuna ala taharatin, hendaknya di dalam berdoa itu dalam kondisi suci dari hadas. Ini sangat dianjurkan. Bisa dengan berwudu terlebih dahulu. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Wa yukarriru doa, dan hendaknya dia mengulangi doanya salasan 3 kali. Jadi mengulang doanya itu minimal 3 kali, diulang-ulang. Termasuk bagian adab bersuci, menghadap kiblat, dan mengulang yang dia minta paling tidak 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya. Adab berikutnya, hendaknya yabda'u bihamdillahi azza wajal, dia memulai dengan memuji Allah, wa yusni alaihi bi asma'i, dan menyanjung dengan menyebut nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa alaihi, dan menyebut nikmat-nikmatnya. Jadi disunahkan memulai sebelum memulai doa apa? Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan menyebutkan sifat-sifatnya. Artinya apa? Terutama sifat-sifat yang sesuai dengan yang kita mau minta. Misalnya apa? Kita mau memohon pengampunan, maka kita sebut apa? Ya Ghaffar. Iya. Apa? Ya Ghafur boleh. Ghafur. Yang Ghaffar sama. Oh ya. Kan siapul mubalaghah ada Ghaffar, Ghafur, itu Ghafir. Sama kan? Iya. Ada kan? Dalam Muktarot ada 3 namanya. Ada Sobar, ada Sobur, ya kan? Ada Ghaffar, ada Ghafur. Boleh Ghafur, boleh Ghaffar. Ya Ghaffar ighfirli, ya Razzaq urzuqni. Apa artinya Razzaq? Wa'izat, pemberi rezeki. Itu sangat disunahkan. Jadi menyebut nama-nama dan sifat yang sesuai dengan apa yang akan kita minta. Apa bedanya memuji ini? Hamd dan sana itu. Di awal ya bihamdillah, yang kedua yusni alaih. Kata para ulama, ini bedanya di pengulangan. Syekh bin Baz menjelaskan bahwa ketika memuji pertama itu namanya hamd, memuji kedua namanya sana, memuji ketiga namanya madh. Dalam Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan apa? Hamidani Rabbi, hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Malik Yaumiddin, madahani abdi. Jadi ketika alhamdulillah disebut hamd, ketika ar-Rahman Rahim disebut sana, ketika Malik Yaumiddin disebut madh. Jadi ketika memuji sekali namanya hamd, ketika 2 kali sana, asna alaih. Kemudian yang ketika 3 kali madh. Seperti itu. Kemudian ada berikutnya wa yusni bisolati ala rasul, dan memuji-muji Nabi Muhammad dengan apa? Mengucapkan sholawat kepada Nabi. Tsumma yusammi hajatahu. Nah, baru ketika itu apa? Menyebutkan apa yang dia minta dari hajatnya.
Wa yaqtimu kadzalika bisolat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya menutup doanya juga dengan membaca sholawat kepada Nabi wa hamidallah azza wa jalla, dan juga memuji atau wahamdillah dia. Wa kadzalika bisolat wahamdillah. Wahamdillah azza wa jalla, dan memuji Allah azza wa jalla. Jadi dibuka dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada Nabi, ditutup juga dengan demikian. Ini termasuk bagian adab dari doa. Berikutnya wa yutayyibu mat'amahu. Hendaknya apa? Dia memperbagus makanannya. Apa maksudnya? Dia memakan makanan yang baik, menjauhi makanan yang haram. Itu maksudnya. Hendaknya dia menjauhi makanan yang haram. Wala yadu bi'ithmin, dan tidak meminta sesuatu yang mengandung unsur dosa. Contoh misalnya Pak, mau nyolong, ya Allah mudahkan urusanku ya Allah. Mau nyolong baca bismillah dan doa ya Allah semoga sukses. Mau doanya lur. Ini kan berdoa untuk sesuatu yang ismun, enggak boleh. Wala bi qati'ati rahmin. Ya kan? Dan tidak boleh berdoa yang mengandung unsur apa? Pemutusan tali silaturahmi. Ini termasuk mawani berarti kan? Termasuk mawani. Kalau tadi adab ya kan, adab yang ini termasuk mawani dikabulkannya doa. Apa tadi? Makan makanan yang haram, berdoa dengan doa yang mengandung unsur dosa dan mengandung unsur memutuskan tali silaturahmi. Berarti itu termasuk mawani dikabulkannya doa. Layan bagi taat julul ijabah. Nah, tidak sepantasnya untuk dia itu tergesa-gesa mengharapkan doanya terkabul. Dia harus sabar. Karena kita hanya meminta dan kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat dan maslahat bagi kita. Allah yang paling tahu. Tapi kita yakin Allah mesti ngasih. Kapan, di mana, dan apa yang Allah beri itu terserah Allah. Jelas ya? Tapi mesti Allah beri. Tapi kapan berinya, di mana, bentuknya apa, itu sesuai dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqulu, dan tidak boleh mengatakan da'autu walam yustajab li. Jane awe wis donga orang iki urung dikabulke. Tidak boleh. Jane wis donga le urung dikabulke. Itu tidak boleh. Kok ngerti urung dikabulke? Lah buktine ora lakon. Lah kan Allah ngabulne ora mesti ngono kuwi. Ya kan? Bisa jadi sudah dikabulkan tapi Allah simpen, jadikan tabungan. Bisa jadi Allah sudah kabulkan tapi kita nggak merasa. Mungkin apa? Keluarganya atau dirinya dijauhkan dari mara bahaya atau musibah, ya kan? Tapi kita nggak merasa. Maka kita nggak boleh mengatakan jania itu wis ngene kok yurung kabul. Itu perkataan yang harus dijauhi. Apa dasarnya? Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, pasti kalian itu dikabulkan doanya, malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan doanya itu dikabulkan. Apa ciri orang itu tergesa-gesa? Yakul, dia mengatakan da'autu falam yustajab li. Itu. Jadi ketika orang aku wis ndongone mung dikabul-kabul iki piye coba. Mbok menawa di solusi. Ini ciri orang itu apa? Tergesa-gesa mengharapkan apa? Dikabulkannya itu. Dan itu kita sering kan seperti itu. Kita sering mengucapkan seperti itu. Maka kita harus banyak istighfar dari doa kita itu. Yang
dukai leh donga le muga-muga nyamari jane leh donga wi ya wis ora kurang-kurang ya wis mompong. Nah, seperti itu kita khawatir masuk di dalam ini. Tanda-tanda apa? Kita itu apa? Istiqjal di dalam doa. Qala Ibnu Battal, berkata ulama salaf Ibnu Battal, maknanya adalah annahu, bahwasanya seseorang itu yas'amu, dia merasa bosan, fayatruku doa, lalu dia nggak mau doa lagi, fayakunu, sehingga dia itu ibaratnya kalmani, seperti orang yang apa ini, ngundat-ngundat. Bahasa Indonesia apa ngundat-ngundat? Mengungkit-ungkit bidu'aihi, terhadap doanya. Nanti jare ngakon doa, wis aku doa ora diwewehi, ndi coba. Itu kan apa itu mengungkit-ungkit kan? Itu maknanya. Jadi maknanya dia itu merasa bosan, terus nggak mau doa lagi. Maka dia itu kasusnya seperti orang yang mengungkit-ungkit doanya. Al-anahu, atau makna yang kedua, atamina doa ma yastahiqu bil ijabah. Sebenarnya dia itu merasa sudah apa? Dia merasa sudah melaksanakan doa yang terbaik gitu loh. Dia merasa apa? Sudah melakukan syarat-syarat diterimanya doa. Fayasiru, namun dia kal minjal li rabbil karim. Apa ini? Minjal itu apa? Minjal itu sabit loh. Nah, berarti apa? Dia seperti menodong. Kalau minjal li rabbil karim, dia itu ibaratnya kayak nodong Allah Rabb yang Maha Al-Karim. Jadi mbok wae. Orang mbok kei ya gitu loh, kan nodong. Dia itu seperti menodong zat yang Maha Karim, yang Maha Mulia, alladzi la tujizuhu al-ijabah, yang padahal mengabulkan permohonan hambanya tidak membuat Allah itu jadi lemah. Wala yanqusuhul al-aqa, dan memberi permintaan hambanya itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis adabun min adabid doa. Dalam hadis ini menyebutkan di antara beberapa adab di dalam doa. Wa huwa an yulazima talab, yaitu hendaknya terus-menerus meminta. Wala yai'asu minal ijabah, dan tidak berputus asa dari meminta. Dari apa? Dikabulkannya. Lima bidzalika, dikarenakan di dalam berdoa itu terdapat minal Islam, terdapat perkara apa? Al-Islam, berserah diri, wal inqiyad, tunduk, wal izhar, al-iftifar, dan menampakkan butuhnya dia kepada Allah. Jadi kalau orang itu terus-menerus meminta kepada Allah, tidak putus asa, enggak bosan minta terus, itu menunjukkan apa? Dia itu Islam, tunduk, berserah diri kepada Allah, dan menunjukkan dia itu apa? Orang itu kalau merengek-rengek berarti kan butuhnya tenanan. Coba nak jadi ekor pisang. Sing arenge iki kan kita pun gitu kan. Cah ndek iki jeruk tenanan ora. Jare butuhe nemen kok nek ora bali-bali. Nah gitu ya. Kita pun juga demikian ya, menyaksikan permintaan seseorang ketika apa? Tapi ketika dia berulang kali meminta, anak kita saja. Anak kita itu kalau minta sekali di HP, saya itu HP wi enggak boleh pinjam HP sambil nangis, akhirnya wah kasih lulu ya udah 5 menit lulu kan lulu juga gitu. Karena apa? Dia itu sangat butuh gitu kan, merengek-rengek untuk meminjam. Ya, selesai nutrisi yang keempat. Berikutnya bersolawat kepada Nabi. Dibaca Mas Ari, enggak tolong Mas Ari.
Oh izin. Mau malah izin. Ya. Aku baca. Sekarang baca. Nutrisi yang kelima ikhwah yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kita adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Memperbanyak sholawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sekarang apa makna berselawat itu? Apa makna selawat? Selawat itu memuji, menyanjung. Itu. Memuji atau menyanjung. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi, apa maksudnya? Jadi misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, apa artinya Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah, berselawatlah engkau pada Nabi Muhammad. Itu maksudnya kita meminta apa kepada Allah? Agar Allah menyebut-nyebut dan memuji-muji Nabi Muhammad SAW di hadapan seluruh penduduk langit. Itu maksudnya. Bukan kita meminta Allah supaya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu bukan. Jelas ya? Jadi secara makna bersolawat itu apa? Memuji. Sehingga kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu kita memuji Nabi dengan kita mengucapkan pujian-pujian kepada beliau. Itu bersolawat. Dan solawat kita ini ada yang unsurnya doa, mendoakan Nabi. Misalnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Maka ini mengandung pujian dan doa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seseorang membaca sholawat sekali, maka Allah membalasnya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Maka Allah akan bersolawat padanya 10 kali lipat. Apa maksudnya bersolawat? Allah akan membanggakan dan memuji-muji orang ini di hadapan penduduk langit. Itu maksudnya. Jadi bukan Allah terus baca Allahumma sholli ala Allahumma sholli alaihi hadal abdi, bukan gitu. Jelas ya? Jadi ketika ada seorang hamba berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Maksudnya membalas dengan 10 kali sholawat apa? 10 kali pujian. Jadi Allah akan memuji hamba ini 10 kali di hadapan penduduk langit. Itu maksudnya. Asra solawatin, maksudnya 10 kali solawat. Wadhalika, yang demikian itu dikarenakan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal. Wassolatu ala nabi min a'dhamil hasanah. Sementara bersolawat kepada Nabi termasuk kebaikan-kebaikan yang paling utama. Dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi, jika Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang mengatakan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali kebaikan. 10 kali lipatnya itu ya, 10 kali.
Fama faidatu hadzal hadis? Apa faedah hadis ini? Qulna, kita katakan a'dhamu faidatin, di antara faedah terbesarnya adalah wadzalika anal Qur'an, hal yang demikian ini dikarenakan Al-Qur'an iqtadha, berkonsekuensi atau menetapkan anna man jaa bihasanatin, bahwa siapa saja yang mengerjakan sebuah kebaikan tudha'afu asyratan, akan dilipatkan 10 kali. Wa sholatu ala nabi hasanatun, sementara bersolawat pada nabi ini sebuah kebaikan bimuqtadal Quran, dengan dasar dari Al-Quran. Maka an yu'tiya asyra darajatin fil jannah, maka dia akan diberi oleh Allah 10 derajat di surga. Masya Allah, 10 derajat di surga. Fa'akhbara anallaha ta'ala, maka Allah mengabarkan yusalli ala man shalla ala rasulihi asran. Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan bersolawat kepada siapa saja yang membaca solawat kepada nabinya dengan 10 kali solawat. Wa dzikrullahi lil abdi a'dhamu minal hasanah. Dan pujian dzikrullahi lil abdi itu maksudnya apa? Pujian Allah kepada seorang hamba a'dhamu minal hasanah. Minal hasanah itu lebih berharga, lebih besar daripada kebaikan itu sendiri. Mudha'afatan, berkali-kali lipat. Paham? Jadi pujiannya apa itu kan? Tidak. Nilai pujian Allah terhadap seorang hamba itu dengan nilai kebaikan itu jauh lebih tinggi, bahkan berkali-kali lipat. Paham ya? Itu maksudnya. Fa yuhaqqiqu dzalika au fa yuhaqqaqu dzalika, maka hal itu terwujud anallahu ta'ala lam yaj'al jazaa'a dzikrihi illa dzikrah. Maka Allah tidaklah menjadikan balasan untuk orang yang apa? Memuji Allah illa dzikrah, kecuali pujian pada orang tersebut. Maksudnya apa enggak ini? Jadi ini menunjukkan, artinya apa? Kenapa nilai pujian Allah kepada hamba ini lebih mahal harganya daripada kebaikan itu sendiri? Buktinya Allah menjadikan balasan bagi orang yang mau zikir pada Allah itu. Apa balasannya? Allah zikir pada orang itu. Apa maksudnya? Allah memuji, Allah mengingat orang yang mau zikir kepada Allah. Allah memuji orang yang memuji dirinya. Maksudnya ya? Jelas ya? Otomatis apa? Ketika seseorang itu mendapat pujian dari Allah, dia akan mendapatkan lawazim dari adanya pujian itu. Apa? Pahala-pahala, diampunkannya dosa, derajat yang tinggi di surga. Karena apa? Dia mendapat posisi tertinggi, mendapat posisi yang tinggi. Tidak hanya jaminan surga, tidak hanya pengampunan dosa, tapi apa? Derajat yang tinggi gitu. Karena apa? Dia mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya pujian ini otomatis apa? Apa-apa yang di bawahnya itu akan ikut semua. Jelas ya? Karena nggak mungkin seseorang itu mendapat pujian kalau banyak dosanya, ya kan? Oke. Nah ya, pasti seseorang itu ketika mendapatkan pujian dari Allah mesti akan mendapatkan jaminan pengampunan dosa, mendapatkan tingginya derajat di surga dan seterusnya. Ya, 5/4 itu gimana ya? Cukup ya? Intinya, terus bagaimana sholawat? Apakah kita bebas bersolawat? Intinya bersolawat itu kan termasuk ibadah.
Jadi dalam pembahasan ini intinya nutrisi yang kelima apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi, terutama di hari Jumat. Namun bagaimana thariqah atau tata cara bersolawat? Apakah agama tidak menjelaskan? Menjelaskan. Ya. Di dalam akhir paragraf di halaman 60, ya, di dalam paragraf sebelumnya ini menjelaskan tentang apa? Tentang ya keutamaan sholawat. Namun di akhir paragraf ini penting. Amma sighatus sholat, adapun bentuk sholawat itu sendiri kepada Nabi, fawaroda fi muslimin, telah datang di dalam Sahih Muslim dengan sanad dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Qala, beliau berkata, atana Rasulullah SAW, kami pernah didatangi Rasulullah SAW wa nahnu fi majlisin, ketika itu kami di dalam sebuah majlis, atau kami di dalam majlisnya Sa'ad bin Ibn Ubadah. Kami duduk bersama Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, maka salah seorang sahabat yang bernama Bashir bin Sa'ad ini bertanya kepada Nabi, Amaranallahu an nusalli 'alaika, wahai Rasul, Allah telah memerintahkan kami agar kami berselawat kepada Anda. Fakaifa nusalli 'alaik? Terus bagaimana kami harus berselawat? Masya Allah ya, adabnya para sahabat ya. Tanya. Tidak terus mereka membuat muktamar terus menetapkan selawat-selawat sendiri, tidak. Padahal bahasa Arab mereka kan ya pasif-pasif, bahkan syair. Masya Allah ketika itu luar biasa. Mereka tidak terus ayo kita buat selawat, kan tidak. Tanya kepada Nabi. Kami diperintahkan di dalam Quran untuk berselawat kepada Engkau, wahai Nabi. Terus gimana caranya? Tanya. Nah, para sahabat tidak, ayo kita buat lomba musabaqah, membuat pujian kepada Nabi mana yang terindah. Nanti kita tetapkan sebagai sholawat. Enggak seperti itu. Tanya kepada Nabi. Bagaimana sikap Nabi? Apa langsung jawab? Tidak. Qal, maka sahabat itu menjawab, fasa kata Rasulullah SAW. Nabi pun terdiam, tidak langsung jawab. Masya Allah. Kenapa? Karena menunggu wahyu dari Allah. Nabi pun nggak langsung jawab itu. Sak dilemu kono nabi. Enggak seperti itu. Kan enggak seperti itu kan? Yang penting kan apa? Yang penting pujian yang sekono kan oke banget pujian penting apa kabeh. Nunggu wahyu dari Allah. Nabi. Nunggu wahyu. Hatta tamanaina, sehingga kami pun sampai berangan-angan atau berandai-andai annahu lam yas'al. Andai saja sahabat tadi enggak tanya. Artinya apa? Pertanyaan tadi barangkali membuat Nabi tidak senang, membuat hatinya tersinggung atau gimana gitu kan, atau tidak enak. Kan ini berkaitan pujian kepada Nabi kan, ini berkaitan dengan pujian kepada Nabi. Terus mosok kita tanya, terus kita muji jenengan gimana? Kan sebagai orang kan mesti apa? Kan bekewo kan gitu kan? Ya enggak? Seperti misalnya kita bisa jadi takdirkan ada pejabat, kita ada diinstruksikan, masyarakat suruh nyambut kita, masyarakat tanya, kita diinstruksikan oleh Pak ini supaya memuliakan jenengan, gimana caranya? Kan kita mesti nggak enak, ya sepaham pokono ya, ya wabeh tokno wabeh, kita mesti kan iwo juga kan. Nabi diam, nah itu membuat sahabat juga nggak nyaman. Andai saja tadi kita nggak tanya, sampai mikir gitu. Paham ya? Nah, baru setelah lama maka pakai atopnya summa itu berarti jeda. Ya kan? Summa qala Rasulullah SAW, Rasulullah lalu menjawab, faqulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad ya, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin
Wassalamu kama qad alimtum. Sementara salam, lafaz salam itu sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Nek sholawat seperti itu tadi. Nek salam ya assalamu alaikum ayuhan nabi. Sudah. Kemudian nutrisi yang ke-6 terakhir yaitu qiyamul lail ya ikhwan, salat malam, dan itu sudah sangat terbukti ya. Itu termasuk da'wah sholihin, kebiasaan yang selalu dijaga oleh orang-orang soleh, termasuk Rasulullah, para sahabat dan generasi salaf yang terdahulu sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini yang namanya qiyamul lail merupakan salah satu adab dan ciri khas orang-orang baik dan orang-orang soleh. Adalah apa? Di qiyamul lail. Maka para ulama di dalam kitab-kitab adab, terutama adab menuntut ilmu ya kan, itu menjadikan qiyamul lail itu sebagai adab yang wajib. Maka di pesantren-pesantren kebanyakan itu apa? Menjadikan sholat wajib ini, sholat tahajud, sholat malam ini sebagai suatu kebiasaan yang harus dikerjakan oleh santri. Karena apa? Itu sangat berpengaruh kepada kebiasaan ataupun kejiwaan santri di dalam menjalani hari-harinya sebagai penuntut ilmu. Maka alhamdulillah di bulan Ramadan ini ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat tarawih, ya, yang mulai itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Ini 6 nutrisi yang disebutkan oleh mu'alif. Selanjutnya itu di halaman 63 itu beliau menyebutkan perkara-perkara yang bisa menyehatkan hati ataupun jiwa, di antaranya zuhud terhadap perkara dunia. Yang ringkasnya zuhud itu apa? Zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Artinya apa? Dia mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan keutamaan zuhud dan tanda-tanda zuhud, kemudian ciri-ciri zuhud. Kemudian selanjutnya di halaman 69 ini ahwalun nafas, ya, macam-macam kondisi dan macam-macam jiwa. Ada apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada nafsul lawamah, jiwa yang sering mencela. Ada yang nafsul amarah bisu, nafsul amaratun bisu, nafsul yang selalu mengajak kepada keburukan. Jadi ketika jiwa manusia ini tenang, tentram, senang dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda dia memiliki jiwa yang tenang. Adapun lawamah, jiwa yang lawah ini sebenarnya punya jiwa yang baik, tetapi dia masih sering terjumus kepada kemaksiatan. Sehingga apa? Jiwanya sebenarnya berontak dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Kenapa kamu kerjakan ini padahal kamu tahu? Kenapa kamu berbuat seperti itu padahal itu buruk bagimu? Maka dikatakan lawamah, mencela gitu kan. Kemudian yang terakhir, jiwa yang ketiga apa? Amaratun bisu. Ini orang sudah menjadikan hatinya, jiwanya, hawa nafsunya sebagai sesembahan yang selalu dia ikuti. Jadi kemudian yang terakhir di dalam pembahasan yang sebenarnya diamankan kepada saya ini tentang muhasabah. Pentingnya apa? Muhasabah itu obat, di antara obat yang bisa kita bisa menentukan obat mana yang cocok untuk kita. Karena kita harus muhasabah jiwa kita masuk yang mana gitu kan. Kalau kita lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, berarti kita apa? Nafsu kita amaratun nafsu. Tapi kalau kadang kita itu ya baik, kadang-kadang kita itu melanggar, ya itu berarti nafsun lawamah. Tapi kalau dominasinya ada taat pada Allah, ya semoga itu termasuk nafsun mutmainnah. Maka dengan muhasabah itu akan mempermudah kita mengobati atau menentukan sikap terhadap jiwa-jiwa kita. Kemudian di antara faedah di halaman 80 itu muhasabatun nafs, mengevaluasi jiwa dan menganalisa jiwa kita itu. Pertama, kita bisa tahu
aib dari diri kita. Ya, al-itila ala uyubi nafsi. Kita bisa tahu betapa banyak aib di dalam diri kita ini. Yang kedua, kita bisa tahu hak-hak Allah pada diri kita dan kewajiban apa yang harus kita kerjakan. Ini diantara faedah muhasabatun nafsi. Ya, demikian ya kawan. Walaupun secara rinci tidak kita bahas, tapi secara global sudah kita selesaikan. Alhamdulillah. Kalau yang satu selesai, kemungkinan selesai bagian keempat. Ya. Demikian ya ala kulli hal, alhamdulillah Allah sudah mudahkan. Semoga apa yang kita bahas bersama ini Allah berikan faedah buat kita semuanya, dan sebagai wasilah pula Allah memudahkan kita membersihkan jiwa-jiwa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dan lebihnya dari anak pribadi dan syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.